Apa yang harus dilakukan bila atasan mengabaikan Anda? Bertemu kembali dengan saya Ricky dari Si Cerdik TV. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe atas kesetiaannya terhadap channel ini. Pernahkah Anda merasakan situasi seperti ini? Ketika di dalam sebuah meeting ada sesi untuk bertanya pendapat. Setiap giliran Anda berbagi ide, atasan Anda mengabaikannya atau sekedar memberikan anggukan sepintas tanpa reaksi nyata. Tetapi ketika rekan kerja kita mengutarakan ide, atasan Anda memberikan selamat atas usul atau ide yang bagus. Pasti kita merasakan diabaikan dan tidak dihargai. Berada dalam situasi tidak menyenangkan ini seiring waktu dapat berdampak negatif pada harga diri, mental, dan pekerjaan Anda. Karena dikucilkan di tempat kerja akan membawa depresi, kemarahan, kecemasan, dan kelelahan emosional. Perlakuan hormat lebih penting bagi sebagian besar karyawan daripada sebuah penghargaan, pengakuan, dan lain sebagainya. Dihormati akan memberikan dampak yang baik secara jangka panjang bagi diri dan pekerjaan kita. Michelle Gibbings, seorang penulis buku dan pembicara bagi para pemimpin dan organisasi, memberikan kepada kita tahap-tahapnya. Mulailah menantang sudut pandang Anda sendiri. Sebelum membuat kesimpulan yang signifikan tentang perilaku atasan kita, tanyakan kepada diri sendiri apakah perilaku tersebut baru kali ini terjadi atau terus-terusan terjadi. Mulailah dengan menantang asumsi Anda sendiri. Pertimbangkan apakah ada bukti yang valid untuk mendukung perspektif Anda. Sangat mudah untuk menyimpulkan secara negatif tentang atasan kita bertindak seperti ini. Padahal sebenarnya hal itu tidak ada hubungannya dengan diri kita. Bisa jadi atasan kita mempunyai beban kerja meningkat atau juga bisa karena untuk memenuhi target perusahaan yang harus diraih atasan kita. Sementara waktu terbatas dan harus diselesaikan secara cepat. Sebaiknya juga kita harus cek, apakah situasi ini juga dirasakan oleh tim atau rekan kerja kita juga. Kita bisa cek sikap atasan apakah juga terjadi pada mereka. Jadi kita bukanlah satu-satunya orang yang merasakan. Salah satu hal yang terbaik yang Anda lakukan adalah mendekati atasan Anda dan bertanya, apakah ada hal lain yang bisa kita bantu. Membalikan sudut pandang. Setelah kita meninggalkan asumsi tentang perilaku atasan, balikan sudut pandang dan pertimbangkan bagaimana bila kita menafsirkan perilaku mereka jika kita menganggap mereka melakukan yang terbaik. Misalkan ketika di sebuah meeting, atasan lebih mendengar ide rekan kerja dibandingkan kita, karena disampaikan secara efektif dan jelas. Dalam situasi ini, kita harus langsung bertemu tatap muka dengan atasan. Kita harus bertanya tentang saran dan mendengar masukan-masukan atasan agar kita bisa menyajikan ide agar lebih jelas dan dapat dipertimbangkan. Mengambil pendekatan tersebut memberikan Anda kesempatan untuk melihat tindakan atasan dan mempertimbangkan alternatif penyampaian ide untuk mereka. Memulai sebuah percakapan. Pendekatan terbaik adalah pendekatan langsung. Bila kita berbicara melalui email misalnya, sangat rentan terhadap salah tafsir karena kita tidak bisa melihat orang lain, salah memilih isyarat sosial mereka atau mendengar nada bicara. Selalu lebih baik untuk melakukan percakapan langsung atau minimal melalui video call atau panggilan video. Kumpulkan dorongan keberanian. Melangkah ke dalam sebuah percakapan dengan seorang atasan dalam hal ini membutuhkan keberanian. Karena ia memiliki kekuatan posisi di dalam organisasi. Ketika Anda tidak berinisiatif untuk bicara, berarti semakin terjadi ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan. Seharusnya kekuasaan didistribusikan lebih berimbang agar orang merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide. Berani menentang asumsi, bertindak secara kolaboratif, dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Jangan menunda terlalu lama untuk bertanya. Menghindar dari percakapan ini mungkin tampak sebagai pilihan yang mudah, tetapi ini hanya di permukaan saja. Ketika kita mengambil tindakan terlalu lama, masalah yang mendasar akan menjadi sulit ditangani. Sekaligus dengan menghindar,
kita akan kehilangan kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan atasan. Sekaligus Anda akan mendapatkan kejelasan yang lebih besar tentang harapan atasan, serta dapat menghilangkan beberapa asumsi yang salah pada diri sendiri terkait dengan hubungan tersebut. Percakapan ini bukan percakapan untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Cobalah memasukinya dengan niat yang baik dan minat serta keinginan yang tulus untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Persiapkan diri kita. Jika pikiran kita membuat takut untuk memulai percakapan, cara visualisasi atau membayangkan akan membantu. Cara kerjanya adalah pikirkan tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Misalkan saya ingin merasa dihormati dan didengarkan dalam rapat tim. Selanjutnya, pikirkan apa kemungkinan hasil mutlak terburuk yang bisa muncul jika Anda mengambil tindakan itu. Sebagai contohnya, apa hal terburuk dapat terjadi jika saat Anda mendekati atasan untuk berbicara, mereka mengatakan tidak? Lalu, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika saat Anda melakukan percakapan dengan atasan dan dia tidak setuju dengan perspektif kita dan hubungan tidak membaik? Jika hasil memburuk terjadi untuk kedua, contoh pertanyaan tadi, setidaknya Anda tahu di mana Anda harus berdiri. Manfaat latihan ini adalah untuk membantu kita berpikir tentang apa yang bisa salah. Jadi, jika masalah muncul, Anda lebih siap dalam respons. Setelah Anda melakukan beberapa persiapan, pikirkan tentang bagaimana Anda dapat memperbaiki apa yang tampaknya rusak. Rencanakan percakapan dan bagaimana membuat diri dan pekerjaan kita lebih terlihat oleh atasan. Lakukan percakapan. Jangan isi percakapan tentang hubungan kerja dengan atasan. Tekankan bahwa kita ingin menambah value atau nilai sebanyak mungkin untuk pekerjaan dan apa yang atasan inginkan lagi dari kita. Kita harus terbuka dalam percakapan tentang cara terbaik untuk bekerja sama. Saya tekankan di sini, seorang pemimpin yang baik tidak akan menolak permintaan seperti ini. Begitu mereka tampak terbuka untuk bergerak maju, bicarakan tentang bagaimana kita menghargai mereka dan kepemimpinan mereka, sekaligus mencari cara agar kita bisa berkontribusi lebih banyak. Nah, selanjutnya Anda dapat menggunakan waktu percakapan tersebut bagaimana perasaan bahwa Anda senang dengan ide yang dibagikan dalam meeting minggu lalu, tetapi tidak terlalu bersemangat tentang hal itu. Kita bisa bertanya kepada atasan, apakah ada cara lain kita bisa menyajikan ide tersebut lebih baik, sekaligus bagaimana kita bisa meningkatkannya. Cari peluang untuk membuat diri kita terlihat. Setelah Anda berbicara dengan atasan, teruslah mencari peluang untuk menunjukkan nilai kita dan membuat diri terlihat. Kita harus lebih proaktif untuk berinteraksi dengan atasan dibandingkan duduk dan menunggu. Dalam sebuah kesempatan interaksi, hadirilah, datanglah tepat waktu, terlibatlah secara aktif, berfokus, dan ajukanlah pertanyaan. Saat kita mengatasi hal ini, merenungkan hubungan kita dengan atasan adalah hal yang penting dibandingkan kita bergosip dan mengeluh kepada rekan kerja. Bergosip hanya sebuah sikap senang karena kita merasa menjadi bagian dari kelompok, apalagi berbagi rahasia. Namun dicap sebagai penggosip bukanlah langkah yang baik untuk meningkatkan karier Anda. Karena bila terus terjadi akan membuat hubungan kita dengan atasan menjadi rusak. Padahal kita sedang dalam proses untuk memperbaikinya. Akhirnya, hubungan dengan atasan di tempat kerja bisa lebih rumit. Meluangkan waktu dan upaya untuk memeriksa terus hubungan tersebut secara objektif adalah upaya yang penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan atasan, sehingga dapat meningkatkan kesuksesan karier Anda. Terima kasih dan semoga tips ini berguna dan bisa diterapkan. Semangat!